Ya, puji Tuhan, saya mengenal Tuhan Yesus itu setelah melakukan sholat maghrib. Jadi pada saat saya setelah sholat maghrib, saya berdoa, ya Tuhan, tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Teman-teman sekalian, pemirsa channel Pendeta Raymond Mantik, sebelum kita mendengarkan lebih dalam lagi, lebih seksama lagi kesaksian ini, saudara dukung channel ini, subscribe, like, share, bunyikan lonceng notifikasi agar saudara mendapat informasi-informasi terbaru dari channel Pendeta Raymond Mantik ini. Dan saksikan kesaksian ini, pasti saudara diberkati Tuhan. Silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain, sehingga semakin banyak orang yang mendengar kesaksian ini, sehingga mereka juga bisa mengalami keselamatan perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ya, shalom buat teman-teman kita semua yang ada di channel Pendeta Raymond Mantik. Saat ini saya ada dengan Pak Gugup Kuncoro Pak Gugup Kuncoro ya, di gunung yang istimewa, di gunung di mana Musa bertemu Tuhan. Ya, haleluya. ini gunung itu tempat di mana Musa bertemu Tuhan. Jadi di gunung ini juga kita mengalami kemurahan Tuhan, keindahan Amin. yang daripada Tuhan ya. Amin, amin. Ya, ini saudara-saudara ya, Pak Gugup Kuncoro ini luar biasa loh. Dia berjumpa dengan Yesus waktu dia sholat. Nah, ini gimana nih ceritanya, Pak? Ya, puji Tuhan, saya mengenal Tuhan Yesus itu setelah melakukan sholat maghrib. Jadi pada saat saya setelah sholat maghrib, saya berdoa, ya Tuhan, tunjukkanlah saya jalan yang lurus, kan gitu. Jadi tiba-tiba itu Tuhan turun ke saya dan menjamah saya sehingga dia memperkenalkan diri, aku Yesus. Tidak ada amal perbuatan baik yang kau tanam pun kalau tidak melalui aku. Jadi kalau di firman-Nya itu dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku, maksudnya tidak melalui Tuhan Yesus gitu. Luar Itu biasa yang ya. pertama-tama diucapkan sama Tuhan atau Yesus itu seperti itu. Karena dia waktu menjamah saya itu tidak dia langsung memperkenalkan Yesus, tapi saya tuh sudah seolah-olah memang sudah nggak asing bagi saya. Padahal saya tuh nggak apa namanya, nggak mengenal sebelumnya dan tidak pernah berhubungan dengan siapapun yang di situ di tempat saya itu, ya hitungnya tuh pendeta atau teman-teman Kristen tuh sama sekali, karena itu real bagi saya. Makanya saya sampai sekarang ya puji Tuhan saya ikut Tuhan Yesus. Yang kedua itu dia katakan eh, setelah dia mengatakan seperti itu, baru Tuhan Yesus itu mengatakan kepada saya, kamu ikut saya kah gitu, kamu ikut saya, kamu saya pilih gitu, kamu Luar saya biasa pilih ya. untuk ikut saya, mau nggak, menerima enggak gitu ya. Puji Tuhan, langsung saya tuh nggak ada tawar menawar, saya terima Tuhan, saya terima ikut Tuhan Yesus gitu. Itulah yang membuat saya langsung begitu saya bilang menerima, yang terjadi di dalam diri saya itu eh, rasa sukacita yang Luar teramat biasa. sangat gitu. Nggak pernah saya bayangkan seperti apa itu, nggak bisa dibayangkan lah. Karena itu senang sekali, hingga saya itu sampai nangis nangis gitu. Luar biasa ya. Padahal Iya. Pak Gugup Kuncoro kan udah haji ya sebelumnya, udah naik Sudah haji ya. haji. Saya haji itu tahun 94. Masih apa, kalau ongkos atau biaya tuh cuma 7 juta Waktu itu ya. waktu itu. Kalau sekarang udah di atas 40 juta, tapi nunggunya bertahun-tahun. Nah, pada waktu itu saya ya karena memang
keyakinan saya seperti itu saya laksanakan lah gitu, tugas-tugas keyakinan saya gitu. Karena eh, memang seseorang itu harus pada saat muslim ya, saya itu harus mencapai itu paling tidak haji rukun lah, ya, rukun haji rukun haji karena ya. orang mampu gitu. Iya. Tapi ternyata ya selama ini yang saya cari-cari, kenapa itu saya selalu tiap hari sholat 5 kali. Nyatanya ya Yesus yang menjawab bahwa Wah, saya itu mencari Allah. Allah itu sebetulnya Allah itu siapa? Ternyata Allah itu Yesus. nih, Jadi Tuhan Bapa itu dibilang Yesus. Kalau Tuhan ya Yesus ya gitu. Itu seperti itu. ya. Jadi pernyataan Yesus sendiri yang seperti itu. Dan saya selama mungkin nggak sampai belum setahun saya dalam hal Udah berapa ini ikut. lama jadi orang Kristen, maksudnya murid Tuhan yang sungguh-sungguh? Saya sejak di Jamaah Tuhan itu tanggal 26 Oktober. 26 Tahun lalu Oktober ya. tahun lalu. Wow, luar biasa Gitu. ya. Udah mau hampir setahun dong ya. Oh iya. Ya, jadi gimana ini setelah eh, bertobat, percaya Yesus, ada sukacita, ada damai ya. Setelah hampir setahun ini, gimana perasaan dari Pak Gugu? Ya, kalau perasaan saya ya pertama memang sukacita damai jelas ada di dalam hati dan diri saya. Tapi di satu sisi itu ya kita harus mengambil resiko. Karena saya juga nggak tahu sebelumnya itu saya merasa enak-enak saja. Ternyata keluarga ya khususnya itu Ada tantangan nggak dari keluarga? tantangannya itu sampai seperti itu. Gitu. Jadi keluarga. Jadi di keluarga ada tantangan nggak waktu Pak Kuncoro itu terima Yesus? Ya, jelas ada lah. Pasti itu mereka kan tidak menerima. Karena kita juga terbiasa itu bahwa mengatakan kalau di Muslim ya Isa itu kan cuma seorang Nabi. nabi gitu. Jadi mereka tuh tidak percaya gitu. Sementara kalau saya langsung Yesus yang turun langsung menjamah saya gitu. Bukan dikatakan Isa, tetapi di satu sisi dia ada model persamaan ya antara Isa dan Yesus karena di yang pernah saya pelajari di Al-Qur'an juga seperti itu bahwasanya Isa itu adalah Roh Kudus, Hmm. orang yang lahir yang dari firman, terus dia adalah orang yang terkenal dunia sampai akhirat. Dia juga bisa menghidupkan apa patung ya, Iya, model burung-burung ya, burung dihidupkan bisa, dihidupkan ya. terus di samping itu juga Isa itu kan dikatakan itu nanti adalah juru juru selamat, juru hakim pada saat, nanti ya, nggak tahu kapan nantinya yang jelas seperti itu. Iya, memang Jadi di Alkitab Yesus hakim di atas segala hakim, dia nanti dia menghakimi pada akhir zaman ya. iya. Seperti itu ya. Jadi wah, luar biasa. Tapi sekarang gimana? Keluarga masih Muslim semua atau sudah ikut Pak Gugu Kuncoro? Ya, keluarga masih masih muslim. Saya juga tidak menyuruh Tidak mereka, maksa itu ya. enggak memaksa karena apalah artinya keyakinan itu dipaksa-paksa. Iya, Saya betul enggak betul. akan memaksa. Bahkan itu teman-teman saya yang dari pengurus masjid juga menanyakan, "Pak Gugup, bagaimana anak-anakmu itu? Apakah kamu ikutkan juga ke dalam keyakinan saya?" Saya bilang saya nggak memaksakan, silahkan ajar saja, didik saja anak-anak saya Iya, secara Islam nggak apa-apa. Saya nggak akan memaksa seseorang itu. Bahkan itu anak saya sendiri pun saya tidak mau memaksa. iya Nggak betul memaksa betul. karena Soalnya biar saja soal nanti keimanan ya. iya masalah keimanan. Iya, Tetapi ya kalau yang kecil ya kalau bisa tetap saya arahkan gitu. Saya arahkan. Tapi kalau yang udah dewasa kan ya walaupun kita arahkan seperti itu ya terserah dia ya kan, iya namanya betul. sudah punya Wah, pikiran luar masing-masing biasa ya. ya. Jadi Mhm. ini saudara-saudara ya, Pak Gugup nih sementara sholat loh ya, sembayang dia mencari dari jalan yang lurus ya. Ternyata kalau orang dengan hati yang tulus, hati yang bersih mau mencari jalan yang lurus, Yesus Kristus itu menyatakan dirinya ya. Dia datang kepada Pak Gugup waktu itu ya.
sehingga Pak Gugup berjumpa dengan Yesus secara supranatural ya, nggak ada pendeta datang ya, nggak ada orang Hmm. Kristen datang ya, Iya, injili begitu ya, nggak nggak ada ada, ya. nggak ada. Saya tidak mengenal di lingkungan saya tuh ada, karena emang hampir 100% ya di tempat saya itu Muslim semua. Bahkan di lingkungan saya itu dekat sekali dengan masjid. Bahkan saya sering azan ya tiap hari ya. Saya sering azan, kadang-kadang dikasih kesempatan oleh Pak pengurus masjidnya suruh apa namanya, khotbah lah Oh atau begitu ya, kultum, ceramah ceramah. ceramah gitu. Waduh luar biasa ya. Ya walaupun Wah, setingkat RT tapi saya pernah lah istilahnya ikut-ikut atau mengalami khotbah atau kultum-kultum gitu. iya. Gitu. Wah ini dahsyat sekali. Ternyata Yesus itu berkuasa ya. Dia bisa datang berjumpa dengan siapa saja yang dia mau. Makanya firman-Nya berkata, "Bukan kamu yang pilih aku, tapi Mhm. aku yang pilih kamu." Itu kata Yesus. Haleluya. Jadi Yesus memilih kita ya, memilih siapa yang dia mau selamatkan, dan pengorbanannya di atas kayu salib telah memerdekakan kita, telah menyelamatkan siapapun kita. Yang penting kita mau menerimanya, kita mau percaya kepadanya ya. Sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, kerabat saya, bahkan eh, keluarga saya punya saran saja bahwasanya kita selama ini itu mencari kebenaran dan artinya kehidupan kita yang di dunia ini kan sebentar. Jadi yang lama itu yang kekal, yang abadi itu ya nanti. Tetapi nyatanya itu saya selama ini sudah melakukan sholat, puasa, bahkan saya pernah melakukan puasa Nabi Daud ya, istilah itu sampai 7 tahun berturut-turut hanya ingin mencari kebenaran Tuhan. Saya ingin tiap hari itu mencari jalan Tuhan. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Tapi kenyataannya ya saya harus menyerah dan takluk oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sendiri yang langsung menjawab apa yang selama ini saya katakan. Makanya saya setelah menerima Tuhan Yesus ya saya langsung terima saja, karena memang akulah yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Maksudnya apa? Supaya kita itu tahu bahwa Tuhan yang selama ini saya cari, saya sembah sebetulnya ya Yesus itu. Seperti itu. Jadi saran saya buat teman-teman, saya aja yang tidak mengenal Yesus sebelumnya, kalau perlu tantanglah, berdoalah kepada eh, Yesus gitu. Contohnya seperti ini, kalau momennya kita berdoa malam itu ya bilang aja, Yesus, kau tuh siapa sih? Sebetulnya siapa? Apakah Tuhan? Apakah manusia? Ataukah nabi?" Itu saya yakin Tuhan atau Yesus itu menjawabnya, karena dia memang sangat hidup. Artinya memang Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa menerima kita, apalagi kita dengan kesungguhan hati kita. Bukalah hati kita supaya betul-betul terbuka sehingga keselamatan tuh pasti dan nyata. Bukan berarti kita selamat itu eh, nanti di akhirat, tapi di dunia pun sudah kita rasakan bahwa surga itu ada di bumi. Surga ada di bumi dan saya merasakan seperti itu. Bukan secara fisik atau materi ya, tetapi Tuhan Yesus selalu di dalam tubuh kita atau dengan Roh Kudusnya itu selalu mengiringi kita sehingga kita tidak merasa sepi, tidak merasa kekurangan dan selalu ada kecukupan. Itulah kebaikan Tuhan Yesus. Makanya saya sangat bersyukur sekali ikut Tuhan Yesus. Buktinya saya sampai dari Bontang ya, sampai ke Sulawesi ini hanya karena ikut Yesus. Saya diperkenalkan oleh anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah. Kemarin saya sampai ke Jakarta, ke Bogor, dan semua hingga saya bisa menjadi saksi persaksian bahwa Tuhan Yesus itu memang nyata, ada, dan real. Demikian teman-teman, sahabat-sahabat, puji Terima Tuhan. kasih ya Iya. Pak Gugu Kuncoro sudah sharing
kesaksian hidup ya, pengalaman hidup berjumpa dengan Yesus. Saya rasa di luar sana ada banyak orang-orang yang seperti Pak Gugup Kunchoro ya, punya hati Iya. bersih, punya hati tulus untuk mencari kebenaran ya, Amin. mencari jalan yang lurus. Dan sekarang ini memang saya lihat seperti di wajah Pak Gugup Kunchoro ada cahaya kemuliaan ya, ada Haleluya. damai, ada Iya, sukacita, ada kemenangan yang tak dapat digantikan ya. iya. Nah ini luar biasa ya teman-teman di channel Pendeta Raymond Mantik ya. Lewat kesaksian ini kita harap banyak orang-orang yang akan datang kepada Yesus, Amin. semakin percaya kepada Tuhan Yesus dan alami kuasa Tuhan Yesus ya lewat kesaksian-kesaksian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yes.